Baik, saya mulai saja untuk hari ini. Materi saya banyak yang akan keluar biasanya di ujian ya, di UTS. Jadi kalau untuk UTS nanti materinya semuanya dari PPT saya ya. Jadi yang nanti Bu Arin setelah setelah UTS, sorry. Baik, untuk hari ini saya sebetulnya mengenai teknik flebotomi itu Anda juga sudah tahu ya, sebetulnya sudah tahu karena kita sudah praktikum juga, sudah presentasi juga. Jadi nanti ada beberapa hal yang nanti ada 2 PPT, tapi yang satu lagi PPT-nya saya penggal-penggal, jadi tidak semua saya terangkan. Yang perlu saya terangkan karena mungkin pada saat kemarin kita praktikum belum gitu ya, ataupun pada saat kalian presentasi kemarin belum tersampaikan ya. Jadi mengulang sedikit, ada beberapa hal yang mengulang. Baik, untuk masuk ke materi yang pertama itu adalah berbicara mengenai teknik ya, teknik flebotomi. Maka yang harus kita ketahui dulu adalah tempat ya. Tempatnya di mana sih gitu ya untuk melakukan flebotomi. Nah, saya coba nih mumpung masih pagi ya. Mudah-mudahan sudah on semuanya. Saya mau nanya dulu ya, satu orang saja yang jawab. Untuk pemilihan tempat ya, baik itu pengambilan darah vena, arteri dan kapiler ya. Ini gambarnya udah ada nih, kalian tinggal jawab aja. Untuk yang pengambilan darah vena, itu di mana saja kita bisa ngambil darahnya? Ada yang mau jawab? Gampang ini, itu kan udah ada tuh di gambar saya. Silakan, saya pengen refresh dulu, pengen review dulu kira-kira yang kemarin-kemarin masuk nggak nih? Apa yang saya terangin, apa yang kalian lihat pada saat praktikum. Pada saat kalian presentasi, yang lain ngedengerin atau tidak. Jadi untuk pengambilan darah vena, tempatnya di mana aja? Ini udah 2 kali saya ulang. Izin jawab, Bu. Enggak, Hansa. Pengambilan darah vena ada di 3 titik. Yang pertama yang di tengah, itu namanya vena cubiti. Terus kalau misalnya yang di sebelah kiri, itu sefalika yang searah sama kelingking. Terus kalau yang sebelah kanan itu basilika searah sama ibu jari. Iya, baik. Terima kasih, Hansa. Nah, jadi itu ya. Kemudian untuk kapiler, ini udah ada gambarnya juga. Nanti setelah slide ini juga saya terangkan bahwa pengambilan darah untuk kapiler itu untuk dewasa kita hanya menggunakan 2 saja. Jadi untuk yang jari tengah sama jari manis. Sedangkan untuk bayi, terutama neonatus atau bayi yang baru lahir, itu biasanya kita pakai tumit ya, ditumit ngambilnya di bagian lateralnya, jadi di pinggir-pinggir, tidak di tengah, karena kalau di tengah itu ada tulang ya biasanya. Atau di ibu jari ya, di jempol. Kalau untuk bayi masih boleh, belum kapalan karena masih halus ya, jadi silahkan. Tapi sebaiknya ditumit dulu. Kalau sudah tidak bisa ditumit, baru boleh ya pakai di ibu jari. Nah, untuk dewasa, kenapa tidak boleh di jari telunjuk ataupun di jempol gitu ya? Karena sudah tebal ya, ininya tebal kulitnya, sudah kapalan kalau nanti ada di slide saya yang berikutnya. Nah, kalau untuk yang jari dan kelingking, kenapa tidak kita gunakan? Karena dia lebih tipis jaringannya sehingga lebih sakit ya, lebih perih gitu pada saat kita tusuk. Nah, kemudian yang 2, yang jari manis dan jari tengah, kenapa kita melakukan penusukan untuk kapileris itu? Karena di situ sarafnya juga lebih sedikit, jadi tidak terlalu sakit dibandingkan yang kelingking ataupun yang lainnya. Nah, kemudian ini cara penusukan ya, yang kemarin kita sudah lakukan pada saat pengambilan darah kapiler gitu ya. Oh, jari kita itu ada ruas-ruasnya kan gitu ya. Saya nggak slideshow, ini masih bisa terlihat. Kalau tidak saya slideshow masih terlihat tidak? Atau saya harus slideshow? Terlihat, Bu. Ya, baik.
Nah, jadi untuk pengambilan darah di kapiler itu sebaiknya vertikal, ya. Berarti saya harus garis karena saya harus pakai pointer. Bentar. Nah, jadi yang ini, ya. Jadi kita harusnya vertikal seperti ini karena kalau kemarin saya gambarkan pada saat praktikum, ruas jari kita kan melengkungnya seperti ini, melengkung gitu. Kalau karena dia melengkung, kalau dia penusukannya horizontal seperti ini, itu nanti darahnya tuh nggak ngumpul gitu, jadi nggak bulat ya, keluar darahnya kayak tidak seperti tetesan air. Jadi bleber gitu ataupun datar, jadi ke bawah nanti darah. Jadi susah masukin pada saat kita masukin ke tabung hematokrit. Tapi kalau vertikal seperti ini, gitu ya, itu biasanya nanti darah yang keluar itu akan terkumpul ya, jadi bulat kayak tetesan darah, sehingga pada saat kita masukin ke tabung hematokrit itu lebih mudah. Ya. Nah, ini rekomendasinya bahwa ini di buku yang kemarin tidak ada, tapi di buku WHO 2010 itu ada. Kapan kita menggunakan metodenya ada dua, jadi ya. Ada heel prick, ya jangan lupa nanti istilah ini. Ada heel prick itu berarti yang di tumit, dan yang finger prick atau yang di jari. Nah, kapan kita menggunakan heel prick, kapan kita menggunakan finger prick, itu ada. Jadi untuk usia bayi baru lahir sampai 6 bulan. Walaupun misalnya yang 6 bulan, ketika kita lihat misalnya kalau pemeriksaannya banyak gitu ya, biasanya kita nggak pakai kapiler ya, tetap aja pakai darah, pengambilannya darah vena. Kemudian untuk yang finger prick itu lebih dari 6 bulan ke atas ya. Tapi balik lagi juga tadi ya, kalau pemeriksaannya banyak ngapain kita pakai kapiler, karena itu nggak akan cukup nanti sampel darahnya, jadi pakai vena saja. Kemudian ada juga yang mengklasifikasikan, oh kalau berat badannya 3-10 kilo gitu ya maksimal ataupun rata-rata lah. Nah, atau lebih dari 10 kilo itu berarti pakainya finger prick gitu misalnya. Tapi kalau yang ini berarti menggunakan heel prick ya untuk yang 3-10 kg. Mungkin ada bayi-bayi yang pada saat lahir sudah obes gitu ya, udah obesitas. Keluar gitu bisa sampai 4 kilo gitu ya, itu udah obes biasanya. Atau memang karena pola makan ibunya mungkin terlalu banyak gitu ya. Nah, itu bisa saja misalnya pakai finger prick. Jadi bisa lihat kondisi juga ya, tapi secara standar itu biasanya kita klasifikasikan seperti ini. Kemudian ya tadi ya untuk penusukan lancet itu lebih baik pada saat heel prick itu di medial atau di lateral gitu ya. Jadi jangan di tengah ya. Kalau yang finger prick ya di pinggir-pinggirnya ya. Dan di pinggir jarinya juga itu vertikal tadi. Nah, kenapa tidak boleh di tengah? Karena tadi dikhawatirkan karena kita tadi lihat ruas jari kita gitu ya, yang melengkung-melengkung seperti itu. Kalau di tengah itu pasti jatuhnya pas di lengkungan, jadi nantinya horizontal gitu ya. Kemudian, nah ini rekomendasi jari yang mana gitu ya. Untuk yang heel prick ya berarti kan tidak menggunakan jari, tapi karena di bagian tumit gitu ya. Tapi kalau yang finger prick tadi ini yang tadi sudah saya terangkan bahwa sebaiknya di jari yang kedua atau yang ketiga atau jari manis atau jari tengah gitu ya. Karena tadi untuk yang jari telunjuk sama jempol itu dia ini kapalan. Kemudian untuk yang kelingking ya yang ini karena itu jaringannya sangat tipis gitu ya. Ini dasarnya adalah ini. Makanya kenapa tadi saya terangkan seperti itu. Ini ada di buku WHO Guideline Phlebotomy 2010. Nah, phlebotomy sekarang gitu ya, ini udah canggih-canggih. Kalau dulu cuma pakai spuit biasa, sekarang kita sudah pakai Vacutainer seperti ini. Nah, untuk yang di atas ini yang menggunakan kapiler, waktu di lab juga saya sudah memperlihatkan salah satu bentuk jarum ya. Salah satu bentuk jarum untuk atau lancet ya, bukan jarum, lancet untuk pengambilan darah kapiler.
Jadi modelnya sekarang lucu-lucu ya seperti ini. Warnanya juga lembut gitu ya, karena ini mungkin kayak untuk anak-anak supaya mereka tidak takut gitu. Padahal di dalamnya ada jarum. Gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini atau seperti ini atau seperti yang kemarin kita ada di laboratorium. Nanti kalau Anda sudah kerja itu akan menemukan bentuk-bentuk yang baru ya. Kalau kontainer ya semua seperti ini. Nah, ini yang perlu kalian waspadai. Jadi ini yang harus kalian hindari ya. Apa saja yang kalian harus hindari pada saat kalian sebagai plebotomi? Yang pertama, tidak boleh ngambil di lengan yang ada sisi mastektominya. Sisi mastektomi itu adalah pengangkatan payudara. Jadi pada pasien-pasien kanker payudara terutama kalau sudah stadium 4 seperti Bu Iis ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan pada beliau. Beliau itu sebentar lagi akan mastektomi. Jadi ya ini ketika kita misalnya menemukan pasien dengan keadaan mastektomi, misalnya di sebelah kirinya yang pengangkatannya misalnya payudara sebelah kiri, maka Anda hindari mengambil darah di lengan sebelah kiri. Ya, ambil di sebelah kanan. Kenapa? Karena di sisi mastektomi ataupun apapun nanti misalnya ada bekas operasi gitu ya, itu biasanya dikhawatirkan masih ada kontaminan ya, baik itu bakteri ataupun yang lain-lain, sehingga tidak disarankan. Kemudian kalau misalnya Bu ini mastektominya dua-duanya misalnya diangkat, bagaimana cara mengambil darahnya? Masih ada kaki. Ya, jadi kita tidak habis akal gitu ya, tetap masih ada kaki. Nah, kemudian yang kedua, lengan, di mana lengannya adalah udem atau edema. Yang udem itu bengkak. Ya, kalau orang perawat mungkin akan tahu tuh apa yang dimaksud dengan udem. Itu udem itu atau edema ini cairan jaringan keluar tuh. Sehingga biasanya bengkak-bengkak ya di tangannya atau di kaki sih seringnya pada pasien-pasien dengan jantung ataupun ginjal itu biasanya udem ya, rata-rata udem. Maka ketika kalian tekan gitu si lengannya yang bagian udemnya, itu biasanya kembali lagi ke permukaan si kulitnya itu ya, balik lagi ke semula itu agak lama biasanya. Jadi dikembut gitu. Kenapa? Karena di situ ada cairan jaringan juga, sehingga kenapa nggak boleh di sisi di lengan yang udem itu ketika kalian tusuk nanti yang keluar itu adalah cairan jaringan. Jadi bukan darah, merah-merah betul, tapi merahnya merah segar gitu. Jadi terencerkan darahnya. Ya, karena yang keluar cairan jaringan. Oleh karena itu nggak boleh. Karena kan kita ingin mengetahui dari sampel darah yang sesungguhnya ya. Kira-kira kadar apa saja yang kita inginkan itu ada di situ. Yang ketiga ada hematom. Ya, jadi hematom ya, kalian mungkin kemarin juga banyak yang hematom itu sebetulnya sebaiknya yang tidak boleh diambil darah di situ. Kenapa? Karena yang pasti sakit ya gitu ya. Bekasnya juga masih ada. Nah, tapi gimana Bu? Karena ini kalian masih pendidikan ya, masih sering melakukan pengambilan darah, penutupan, apalagi kemarin ujian mungkin ada yang sampai 4-3 kali ya gitu. Jadi sementara diperbolehkan, tapi nanti pada saat kalian sudah bekerja tidak boleh ya kalau misalnya ada hematom. Kalau misalnya Bu, dua-duanya hematom bagaimana? Kita masih ada di bagian bawah ya, lengan kita di dekat telapak ya, di ulna, dekat ulnaris atau tadi ya di kaki. Kemudian atau begini, kalau misalnya dua-duanya udem, sedangkan kalian misalnya belum bisa lah mengambil darah di bagian lengan ya, yang untuk sejajar dengan yang kalau pakai untuk infusan ya daerah situ, itu memang agak sulit. Nah, Anda boleh lakukan di bagian yang bekas hematom itu, masih ada hematomnya, kebiruannya, tapi Anda lakukan penusukan sebaiknya tidak di bawah bekas penusukan yang sebelumnya. Kenapa? Karena itu nanti pembuluh darahnya dia udah nutup gitu. Jadi ketutup ya, sebaiknya jadi di atasnya, di bagian atas yang pernah kalian lakukan penusukan. Yang keempat, lengan di mana darah sedang diinfus atau transfusi. Infus atau transfusi itu kan di bagian, saya coba buka apa namanya, mau memperlihatkan ya, nah,
ini ya, biasanya kita infus kan di sini, ya infus di sini, kanan, kiri. Misalnya pasiennya diinfus nih di sebelah kiri, berarti Anda ngambilnya di lengan sebelah kanan. Ya, tapi misalnya ada keadaan di mana itu pasien itu biasanya satu infus, satu lagi transfusi. Ya ada yang seperti itu, terutama untuk pasien ginjal biasanya seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, sebaiknya ada tekniknya. Jadi yang pertama, Anda matikan dulu infusannya atau transfusiannya, dua-duanya. Tapi dengan syarat harus izin. Jangan ujuk-ujuk mainin matiin aja, nanti pasiennya meninggal bahaya. Ya, izin dulu. Karena kan kita ngambil darah juga disuruh sama dokter kan gitu ya. Disuruh sama dokter atau ada formulir permintaan dari perawat atau mungkin perawatnya sendiri yang ngambil. Nah, perawatnya itu harus tahu juga gitu ya. Jadi Anda minta izin matikan dulu infusannya, lu kurang lebih 5 sampai 10 menitan. Transfusiannya juga sama, matikan. Kenapa harus dimatikan? Supaya tidak ada cairan infusan ataupun darah donor itu yang masuk ke pasien masih mengalir gitu. Nah, jadi setelah dimatikan 5 sampai 10 menit baru Anda ambil darahnya tetap di vena mediana cubitis. Jadi bukan di bagian sini ngambil darahnya, tetap di vena mediana cubitis. Ya, supaya tadi kenapa harus ditunggu dulu 5 atau 10 menit supaya nanti pada saat ngambil darah di daerah mediana cubitis itu semoga gitu tidak ada sampel yang dari infusan ataupun dari darah donor. Kemudian setelah diambil darah, Anda harus membuang dulu darah yang awal diambil. Jadi kalau menggunakan pengambilan darahnya menggunakan spuit itu agak sulit karena kalau pengambilan darah pakai spuit berarti kan dicabut dulu spuitnya baru dibuang darahnya terus tusuk lagi gitu. Nah jadi memang sekarang menggunakan paku thinner itu memudahkan ya. Jadi kalau pakai paku thinner kan bisa masukin tabung apapun dulu ya yang misalnya tidak sesuai dengan pemeriksaannya masukin, kemudian keluar darahnya buang tabung yang pertama, yang kedua masukkan. Nah itu adalah sesuai dengan tabung yang dibutuhkan untuk pemeriksaan gitu ya. Bisa dipahami ya? Baik. Yang kelima adalah daerah bekas luka. Nah, daerah bekas luka terutama luka bakar. Ya. Nah, kemarin mungkin pada saat pandemi Anda pernah nggak dengar ada kejadian begini. Kita kan selalu disuruh menggunakan antiseptik, ya, pakai alkohol gitu deh, ya di alkoholan. Nah, ada satu kejadian, ibu-ibu mungkin terlalu sering menggunakan antiseptik, terus dia langsung nyalain kompor, beledak, kena lah, nyamber gitu ya, nyamber sapinya, kebakar tuh tangannya. Nah, kalau misalnya satu kebakarnya, berarti kan Anda cari yang sebelah kanan, masih bisa. Kalau misalnya lukanya luka bakar keseluruhan, ya dari mulai ya keseluruhan tubuh lah gitu ya, dari apa yang harus kalian lakukan? Tetap saja diambil darah ya di bagian mediana cubitis, karena nanti juga dokternya akan tahu ya kalau pasiennya luka bakar keseluruhan gitu. Nanti dia juga akan tahu, oh iya, tanpa kita menuliskan di hasil pemeriksaan misalnya, oh pasien dalam keadaan luka bakar, itu juga pasien dokternya mungkin sudah tahu gitu ya. Jadi intinya semuanya gitu ya, kalaupun misalnya di sebelah kiri luka bakar, kanannya tidak ya berarti ambil yang situ. Kalau semuanya kebakar, masih ada kaki nggak yang belum kebakar? Ambil lagi di bagian kaki ya. Yang terakhir nomor 6, lengan dengan fistula atau cangkokan vaskuler. Nah, ini gambarnya seperti yang di bawah ini. Ini adalah beberapa bekas fistula, cangkokan ataupun di intravena lain. Jadi terutama untuk pasien-pasien hemodialisis yang cuci darah itu biasanya sudah ditanam ya, kayak ditanam gitu ya, kayak disimpan satu fistula untuk memudahkan pengambilan darah karena pasien ginjal atau hemodialisis itu kan seminggu 2 kali ya, supaya nggak sering ditusuk gitu, maka kita nusuknya langsung di fistulanya. Jadi kayak semacam selang alat untuk mengeluarkan darah. Kerugiannya adalah sama kalau kalian
apalagi untuk pemeriksaan koagulasi. Nah, jadi itu hal-hal yang perlu kita hindari sebagai flebotomis ketika nanti bertemu dengan pasien-pasien yang seperti ini. Nah, setelah itu ya, sebelum masuk ke cara pengerjaan teknik flebotomi, Anda harus tahu dulu tabung. Ya, kemarin mungkin kelompok 2 sudah menerangkan ini, walaupun ada beberapa yang tidak diterangkan juga. Ini sudah saya tambahkan dari buku yang terbaru kemarin, jadi di 2010 itu hanya 10 tabung. Ternyata di buku yang ini, gitu, yang terbaru, itu ada 16 ternyata, ya, 16 tabung. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada tabung botol biakan atau tabung bergaris kuning hitam, ya. Jadi nanti ada gambarnya di belakang juga. Ini botol tutupnya seperti ini, warnanya kuning. Ya. Campuran di sini campuran kaldu. Kenapa harus kaldu? Kaldu ini sebagai nutrisi untuk mempertahankan viabilitas mikroorganisme. Jadi bakteri ini khusus untuk biakan, ya, biakan bakteri. Tapi tidak hanya biakan bakteri, tapi bisa juga untuk jamur. Nah, jadi kenapa ada kaldu? Dia untuk memberikan nutrisi pada mikroorganisme supaya tumbuh sehingga nanti bisa diperiksa gitu. Nah, bakteri apa saja? Bakteri aerob dan anaerob. Jadi yang perlu oksigen ataupun yang tidak perlu oksigen ataupun jamur sekalipun. Ya, jadi ini botolnya. Kemudian yang kedua, sebetulnya di nomor 2 ini di buku yang terbaru tidak ada, tapi di buku yang 2010 ini masih ada. Ada namanya tabung plan. Tidak ada apapun, tidak ada zat aditif apapun. Ini biasanya untuk membuat serum. Ya, jadi kalau kalian kemarin hematologi ya menggunakan tabung serologi yang kecil-kecil itu, yang dari kaca. Nah, jadi kalau kita tidak punya tabung plan yang nomor 2 ini, itu bisa saja menggunakan tabung kaca biasa. Karena kita ingin butuhnya serum doang kan gitu ya. Jadi udah masukin darahnya ke tabung kaca tadi, biarkan beku, baru kita sentrifugasi jadi itu serumnya. Ya. Yang ketiga, ada tabung warna tutupnya biru. Nah, biru seperti ini. Nanti ada biru dongker soalnya. Nah, ini untuk tabung koagulasi. Jadi untuk yang ke arah pembekuan darah ya. Oh ya, ini saya belum ganti, lupa. Isinya adalah tabung sitrat ya, natrium sitrat. Perbandingannya 9:1. Berbeda dengan kemarin LED 4:1 ya. Jadi tolong dihafalkan ya. Jadi saya yakinkan bahwa semua yang ada di slide itu biasanya keluar. Nah, natrium isinya adalah natrium sitrat. Natrium sitrat ini akan membentuk garam kalsium. Kalsium yang di mana? Yang ada di dalam darah. Ya, untuk menghilangkan kalsium, karena kalsium ini adalah sebagai bagian dari proses pembentukan pembekuan darah. Ya, maka oleh karena itu, karena koagulasi tidak boleh beku, oleh karena itu kita tambahkan natrium sitrat supaya tadi ya sampel darahnya tidak beku dengan perbandingan yang harus 9:1, tidak boleh kurang, sama kayak LED ya, 4:1 ya. Ini penggunaannya untuk tes koagulasi ini salah ya, maaf. PP ini harusnya PP dan APTP atau prothrombin time dan activated prothrombin time ya. Nanti kalau Anda menggunakan tabung warna biru ini, itu harus kalian kocok atau homogenisasi 3-4 kali ya. Yang kemarin sudah saya terangkan bagaimana cara pengocokannya, kemudian setelah diambil darah kocok dulu gitu ya, 2 atau 3 kali, nanti sisanya kita tambahkan. Selanjutnya nomor 4 ada tabung slot aktivator, tutupnya warnanya merah ya. Tutupnya warna merah. Isinya adalah tidak ada zat kaca, sehingga kalau kita pakai tabung kaca yang tadi mungkin harus 60 menit, tapi kalau pakai slot aktivator itu cukup 30 menit pembekuannya. Jadi nanti gumpalan darah atau darah yang sudah beku tadi akan dipisahkan dari sel darah merahnya membentuk serum ya, dengan cara sentrifugasi. Pemeriksaan ataupun tabung warna merah ini digunakan untuk apa aja gitu ya. Ini untuk kimia, imunologi, serologi, dan bank darah. Nah, contoh kimia ya, untuk contoh kimia misalnya untuk pemeriksaan glukosa ya, glukosa darah puasa. Untuk imunologi dan serologi itu contohnya misalnya pemeriksaan yang sudah dipraktekkan. Belum ada Ibu, belum ada materi. Oh belum, baik. Nah baik, contoh aja ya, ini CRP gitu ya, nanti atau misalnya rheumatoid arthritis RA. Nah itu
Ya, Anda download, mau dari Pramita, Prodi, atau lab apapun, Anda download terus print. Bagikan satu-satu ke semuanya ya, untuk PJ lah boleh. Kemudian yang ketiga ini untuk bank darah, untuk cross-match, jadi cocok silang antara donor dan pasien. Ya, jadi kita menggunakan yang tabung warna merah, berarti serum dong ya. Nah, serum ya untuk cocok silangnya, ataupun misalnya nanti untuk golongan darahnya, biasanya kita pakai whole blood aja. Ini pengocokannya atau homogenisasinya 5 kali. Nanti mungkin pada saat pelatihan, setelah Anda UTS atau setelah Lebaran, kita akan mengadakan pelatihan flebotomi. Saya sudah siapkan ya untuk D3 dan D4, jadi tolong semuanya harus hadir. Ini nanti mungkin ada penjelasan dari PT Didi-nya sekaligus ya. Berapa kali homogenisasinya ya, nanti kita sesuaikan. Nomor 5, nanti ada namanya serum separator tube atau SST. Tolong diingat karena nanti ada PST juga, ya, ada 2. Jadi yang ini serum separator tube. Ya, jadi ini pasti untuk serum. Warna tutupnya warna kuning juga. Ya. Kemudian isinya itu tidak ada zat aditif, tapi adanya aktivator dan gel polimer. Apa bedanya aktivator dan gel polimer? Itu sudah dibahas oleh kelompok 2. Ya, harusnya ada. Kalau Anda masih penasaran, apa ya Bu, saya lupa lagi apa aktivator dan gel polimer, nanti Anda lihat di PPT ataupun di translate-nya kelompok 2, di situ ada. Ya. Nah, ini mengandung gel di bagian bawah, jadi kalau aktivator atau cloth aktivator itu biasanya dia cuma nempel di tabungnya. Sayang saya tidak bawa ya ke rumah tabung ini. Jadi biasanya kalau di kelas biasanya saya suka perlihatkan. Jadi biasanya kalau untuk aktivator itu ada nempel di tabung kontainernya, jadi kayak titik-titik gitu ya di bagian seluruh tabungnya. Tapi kalau gel polimer itu ada di bawah, kayak gel biasa, gitu ya, kelihatan kok. Gel di bagian bawah untuk memisahkan darah dari serum saat sentrifugasi. Nah, kalau gel polimer ini nantinya ya yang saya baca di buku ini, jadi saya tidak mengada-ngada, jadi saya baca dulu bukunya. Di gel polimer ini pada saat sudah masuk darah sudah masuk ke dalam tabung, kalian kocok misalnya 5 kali ya. Itu nanti dia nyampur, belum nyampur sempurna. Tapi pada saat nanti disentrifugasi dia nyampur. Cair, si gel polimernya itu cair. Nyampur ya dengan darahnya, tapi dia tidak akan berpengaruh pada zat-zat yang terdapat di dalam darah. Kemudian setelah itu, setelah beres sentrifugasi, dia nanti akan ada di bagian tengah. Jadi antara darah, ya, yang paling bawah pasti darah, sel darah merah. Yang atasnya serum. Nah, antara serum dengan sel darah merah, di situ dia sebetulnya ada. Tapi nggak akan kelihatan sama kita. Ya, kelihatan sedikit mungkin. Nah, jadi dia nanti, tadi kan cair pada saat sentrifugasi, tapi kalau udah selesai dia akan beku, tapi dia bekunya di tengah. Gitu. Itu untuk membatasi antara serum dengan si sel darah merah supaya tidak tercampur. Ya. Itu gunanya kenapa menggunakan gel polimer. Untuk SST ini diperlukan untuk atau bisa digunakan untuk pemeriksaan kimia dan imunologi serologi. Jadi yang membedakan dengan yang warna merah itu tidak boleh untuk darah. Maaf ya ada yang lewat-lewat. Saya tutup dulu ini ya videonya deh. Ya, oke. Selanjutnya adalah sudah maju lagi ya. Sudah pindah ya nomor 6. Baik. Betul ya nomor 6. Ya, betul. Nomor 6 ada tabung warna tutupnya warnanya hijau tua. Nanti ada hijau muda yang di bawah. Hijau tua isinya adalah sodium heparin ataupun bisa 3. Ada yang tergantung vendor ya, tergantung yang buat. Ada yang sodium heparin, ada yang amonium heparin, ada yang lithium heparin. Kenapa ada 3 ini? Karena nanti pemeriksaannya juga berbeda. Kalau untuk pemeriksaan lithium di dalam darah, maka Anda gunakan berarti yang lithium heparin. Kalau yang amonium berarti amonium heparin. Kalau untuk heparin, sodium heparin itu juga boleh. Ya, biasanya untuk yang secara umum kita pakai yang sodium heparin. Nah, zat aditif ini, yang 3 ini, itu untuk fungsinya adalah untuk menonaktifkan trombin dan tromboplastin. Atau trombin dan tromboplastin adalah salah satu komponen untuk pembekuan darah juga. Ya. Nanti kalian akan belajar di semester berikutnya dengan Bu Arin
bagaimana kaskade koagulasi ataupun jalur, ada 3 jalur untuk pembentukan pembekuan darah. Ada jalur internal, eksternal, dan satu lagi jalur bersama. Ya, nanti belajarnya dengan Bu Arin. Nah, di sini trombin dan tromboplastin itu akan berguna. Ya. Kemudian yang ketujuh ada namanya PST. Kalau tadi SST karena serum. Kalau ini PST karena dia plasma. Kenapa plasma? Karena kita ada zat aditifnya. Ya, ada lithium heparin dan ditambah lagi juga gel polimer di sini. Nah, jadi di sini ada 2. Dia bentuknya plasma, tapi nanti bagian gelnya ada di paling bawah, dan tadi pada saat fungsinya sama gel pada saat sama dengan gel polimer yang tadi ada di nomor 5 ya, yang SST. Nomor 7 ini hanya digunakan untuk kimia. Oh ya, tadi ada yang terlewat. Nomor 6 tadi yang hijau tua itu untuk pemeriksaannya biasa lithium, sodium, amonium, ataupun ini ya untuk pemeriksaan AGD dan elektrolit sebetulnya. Nah, padahal kita tahu untuk AGD itu kan sebetulnya bagusnya kan menggunakan pengambilan darahnya kan arteri ya, jadi dispuit langsung ya, yang selama ini gitu. Nah, tapi ternyata dari PT BD ini ataupun perusahaan lain membuat tabung khusus untuk AGD juga, namun kemungkinan tetap pengambilan darahnya menggunakan percutaneous atau menggunakan spuit, saya belum tahu, mohon maaf ya. Karena yang saya tahu untuk pengambilan darah arteri, ketika kita menggunakan apa tadi percutaneous, karena arteri ini kan tekanannya tinggi gitu ya. Ketika kita tusuk, itu kemungkinan akan langsung keluar gitu ya darahnya. Kalau kita nggak langsung masukin tabungnya itu agak berat ya, mungkin. Nah, khawatirnya gitu ya, kalau saya sih berpikirnya secara logika, khawatirnya darahnya nanti nggak bisa tertampung sehingga nanti keluar tuh di bagian-bagian holdernya ataupun di bagian indikator jarum percutainernya yang kemarin sudah saya perlihatkan bagaimana jarum dan holder percutainer. Jadi selama ini untuk AGD masih menggunakan spuit biasa. Baik, selanjutnya nomor 8 ada tabung warnanya EDTA, ya warna ungu, lavender, udah pada tahu lah. Nah, ternyata di tabung warna ungu itu zat aditifnya bisa berbeda. Ada K2 EDTA, ada K3 EDTA, dan ada Na2 EDTA. Yang selama ini Anda pakai digunakan di hematologi sebetulnya cair, ya bentuknya cair sebetulnya. Bentuknya cair K3 EDTA, tapi lama-lama kalau didiamkan dia mengering juga, serbuk bentuknya. Atau ada juga kita bisa menggunakan langsung yang serbuk ya, tapi isinya berarti natrium EDTA, bukan K3. Tapi kalau yang K2 EDTA itu dalam bentuk maksudnya semprot di sini itu Anda nanti bisa lihat, mungkin ada yang berbeda ya, tabung-tabung percutaneous ini sekarang sudah banyak yang membuat sendiri gitu ya. Kalau dulu PT BD yang membuatnya, yang awal membuat tabung percutaneous ada PT BD. Nah, kalau untuk yang K2 itu nanti di tabungnya tuh karena dia semprot jadi kayak aerosol gitu, kayak ada titik-titik di pinggir-pinggirnya. Ya. Jadi itu yang membedakannya. Sama EDTA ini dia akan membentuk garam kalsium untuk menghilangkan kalsium sehingga nanti darahnya nggak beku. Ini khususnya untuk pemeriksaan hematologi dan bank darah. Jadi bank darah juga bisa, berarti kita pakainya plasma, ini bukan serum. Kemudian di sini ada tulisan full draw. Jadi kalau Anda nanti misalnya baca-baca buku ada tulisan yang full draw, itu artinya dia harus seimbang. Seimbang dengan apa? Jadi antara EDTA dan sampel darahnya itu harus seimbang. Maka kalau misalnya nanti di beberapa tabung Anda lihat ada tulisan, nanti coba saya perlihatkan di gambarnya ya. Ada tulisan misalnya di situnya 2 mili, tabung EDTA harusnya diisi 3 mili. Nah, full draw itu maksudnya itu. Jadi harus sama, harus sesuai dengan yang dituliskan di tabungnya, gitu ya. Kenapa? Karena nanti biasanya ada pengaruh ya, walaupun ada beberapa penelitian yang seperti pernah kelas mana gitu ada yang nanya pada saat presentasi nanya ya. Ini kalau misalnya Bu saya masukin darah EDTA-nya ke tabung lavender cuma 1 cc. Padahal di situnya harusnya 3 cc. Nah, ada beberapa penelitian memang tidak signifikan, berbeda gitu ya. Nah, nggak apa-apa gitu, itu masih diperbolehkan. Kemudian yang tabung nomor 9 ada tabung darah warna kuning pucat, atau kemarin pada saat presentasi kalau nggak salah ditulisnya kuning harimau gitu ya. Ada bintik-bintik.
harimau, kuning siga harimau lah gitu ya. Nah, isinya apa? Ada asam sitrat, dextrosa. Nah, jadi asam sitratnya sebagai antikoagulannya sebetulnya, sedangkan dextrosanya untuk mempertahankan sel darah merah supaya nggak pecah. Ya, supaya nggak lisis. Kenapa nggak lisis? Tidak boleh lisis karena nanti kita akan menggunakan untuk pemeriksaan ini. Ada untuk HLA atau Human Leukocyte Antigen, jadi untuk mengetahui antigen yang terdapat dalam leukosit. Atau studi DNA paternity test, ya, jadi untuk mengetahui keturunan. Ya, jadi kalau misalnya Anda pengen tahu keturunan siapa dari ayah, ya seperti apa saja, siapa saja, ini bisa menggunakan tabung ini. Ada beberapa tabung yang memang kita tidak punya ataupun jarang digunakan di beberapa laboratorium, yaitu karena mungkin tesnya juga jarang. Ya. Seperti yang nomor 9 ini. Tes HLA itu jarang banget. Nomor 10 ada oksalat atau fluoride, ya, tabungnya tutupnya warna abu-abu. Ya. Nanti Anda bisa lihat, kalau nggak salah kita harusnya punya. Isinya ada sodium fluoride ataupun kalium oksalat ataupun ada yang iodoasetat. Ya, 20. Nah, kalau kita menggunakan sodium fluoride itu katanya untuk ini, jadi tabung ini yang warna abu-abu itu hanya khusus untuk pemeriksaan glukosa. Ketika pemeriksaan glukosa menggunakan sodium fluoride itu dia akan bertahan selama 3 hari. Tapi kalau menggunakan kalium oksalat atau iodoasetat itu hanya 24 jam. Oleh karena itu, tabung abu-abu ini biasanya seringnya isinya adalah sodium fluoride. Ya, terutama untuk orang-orang yang ataupun laboratorium yang di daerah terpencil itu bisa menggunakan ini. Karena sodium fluoride ini adalah sebagai agen glikolitik atau anti-glikolisis. Jadi glikolitik itu glikogennya akan dipecah menjadi glukosa. Kalau dipecah, maka nanti kadar glukosa yang sebetulnya di dalam darah pada saat pengambilan darah itu tidak sesuai lagi, ya, karena nanti akan terus dipecah gitu. Di glukosa yang terdapat di dalam darahnya, nanti terdapat metabolisme nanti di situ. Oleh karena itu kita harus stop gitu glikolitiknya, maka tambahkan sodium fluoride. Ya, jadi pemeriksaannya untuk asam laktat dan glukosa. Asam laktat ini juga sebagai produk atau dengan buprina. Nah, di situ juga ada ya proses metabolisme glukosa. Ya. Jadi ini tabungnya warna abu-abu hanya untuk pemeriksaan glukosa, ya, sekali lagi saya tekankan hanya untuk pemeriksaan glukosa. Jadi kalau misalnya ada pemeriksaan kimia, tapi di dalamnya ada pemeriksaan glukosa juga, misalnya glukosa, asam urat, kolesterol, tidak disarankan untuk menggunakan tabung yang warna abu-abu. Jadi tadi yang warna merah atau kuning. Ya. Selanjutnya ada warna apa ini ya, mutiara. Mutiara tuh warnanya apa ya? Putih tapi agak pink gitu sedikit kali ya, mungkin ya. Mungkin Anda bisa lihat nanti di bukunya warna mutiara kayak gimana. Nah, isinya di situ ada polimer gel dan EDTA. Jadi ada dua, ada EDTA dan ada polimer gelnya. Ini biasanya untuk pemeriksaan viralload atau jumlah virus. Nah, kalau kemarin pandemi, kita kan ngambil darah, bukan ngambil darah ya, ngambilnya kan swab, ya, swab naso dan orofaring. Kemudian kita masukinnya ke PTM, ya, VTM namanya, virus transport media. Nah, di situ ada beberapa isinya, tapi saya lupa isinya apa aja. Nah, kalau kita ngambilnya dari naso dan oro itu boleh pakai PTM, tapi kalau misalnya kita ngambilnya darah sampelnya, kita pakai ini aja tabungnya. Ya. Kemudian yang 12 itu ada tabung khusus pemeriksaan LED, tabung warna tutupnya warnanya hitam. Isinya natrium sitrat dan ingat ya perbandingannya 4:1. Sesuai dengan kalau kalian praktek hemat secara manual. Kemudian nomor 13 ada tabung warnanya orange atau isinya adalah zat aditifnya trombin. Jadi trombin ini yang tadi ya untuk pembekuan darah. Jadi kalau menggunakan tabung warna orange ini, maka pembekuannya tidak 30 menit atau 60 menit, cukup 5 menit karena sudah ada trombin yang memang faktor pembekuan darah. Ya, jadi lebih cepat. Ini untuk pemeriksaan kimia tentunya dan khusus untuk beberapa pasien dengan terapi antikoagulan. Yang kemarin ya, terapi antikoagulan untuk pengencer darah.
Kalau pasien-pasien yang misalnya tadi kemarin ada arteriosklerosis, ada penyumbatan di pembuluh darahnya. Nah, kenapa harus menggunakan tabung yang ini, orange ini? Karena pembekuannya lebih cepat. Kalau yang terapi antikoagulan itu kan encer banget darahnya, jadi lama nanti membekunya. Oleh karena itu, supaya bekunya cepat, kita tambahkan ini, trombin. Nomor 14 ada warnanya biru dongker tutupnya. Jadi yang diingat adalah warna tutupnya dan isinya juga. Isinya adalah heparin, bisa EDTA atau kadang-kadang tidak ada zat aditifnya. Di bukunya seperti itu. Kenapa? Berarti kalau tidak ada zat aditif berarti kita menggunakannya serum. Tapi kalau ada heparin atau EDTA-nya berarti kita plasma. Ini untuk pemeriksaan toksikologi ke arah toksik-toksik yang terdapat di dalam darah. Misalnya logam. Logam itu racun juga ya. Ketika misalnya kalian memotoran ya, sering berkendaraan, jalan-jalan di luar, ada polusi itu, polusinya ada beberapa logam itu yang ada di dalam udara gitu ya. Itu toksik juga kan buat darah kita. Nah, itu bisa menggunakan ini ya tabungnya. Atau untuk misalnya nutrisi, contoh misalnya nutrisi apa ya, vitamin misalnya. Berapa sih vitamin yang terdapat dalam darah kita gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau di lab masih menggunakan tabung warna merah. Ini ada tabung khusus lagi ternyata ya. PT BD ini udah mau mengembangkan lebih dalam lagi gitu ya. Tabung-tabung khusus gitu. Nomor 15 ada tabung warnanya kuning. Kalau di bukunya tulisannya sebenarnya tan gitu. Cuman tan gitu doang. Ya, saya juga nggak ngerti apa artinya. Apakah ini bahasa Thailand? Nggak tahu. Tapi tutupnya warnanya kuning. Isinya heparin. Ini khusus untuk pemeriksaan timbal. Nah, timbal juga contoh kemarin ya di dalam zat asap rokok atau di dalam rokok itu juga bisa menghasilkan timbal ataupun di polusi udara itu pasti ada banyak timbalnya, gitu ya. Ataupun di daerah tambang, pertambangan, ya ataupun petani suka menggunakan apa tuh pestisida. Ya, nah toksikologi itu bisa juga ya, pestisida ini bisa ya dipakai warna biru, tapi kalau yang ini khusus untuk timbalnya saja. Yang terakhir ada tabung warnanya pink ya, jadi kalau ngelihat tabungnya warna-warni lah lucu gitu ya, jadi tidak hanya lucu tapi harus diingat. Isinya K2-EDTA, nah ini ternyata khusus untuk bank darah, jadi sekarang PT BD kita sudah mengembangkan kalau untuk khusus bank darah ya udah pakainya tabung warna pink, walaupun saya yakin di beberapa laboratorium itu masih menggunakan tabung EDTA. Ya. Jadi ini katanya bedanya dengan tabung EDTA itu hanya ditutupnya. Tutup yang warna pink ini memang sudah sesuai dengan standar American Association Bank Darah. Jadi untuk bank khusus bank darah, apa bedanya saya tidak terlalu hafal dan di bukunya juga tidak terlalu dijelaskan. Cuman dibilang bahwa dia sesuai dengan standar Amerika Association Bank Blood Bank gitu ya. Nah, ke-16 tabung ini harus Anda hafalkan ya. Apa isinya, warna tutup tabungnya apa, kemungkinan bisa jadi saya kalimatnya di ujian itu bisa jadi kasus gitu ya. Jadi misalnya seorang pasien gitu ya datang ke laboratorium ingin melakukan pemeriksaan kolesterol, asam urat, bla 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 gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya tabung warna apakah yang gitu ya. Contoh aja ini. Kita kisi-kisi udah. Nah, ini udahlah nggak usah ya karena kalian sudah tahu pada saat praktik. Nah, ini tadi contoh tabungnya. Ini yang khusus untuk tabung biakan. Jadi maksudnya tadi garis hitam tuh ini sebetulnya barcode. Ini barcode. Jadi tabung biakan ini biasanya kita masukkan ke satu alat namanya Pytech ya atau Bactec. Nah, ini ada tulisannya Bactec Alert. Nah, ini nama alatnya juga Bactec ya. Khusus untuk biakan. Jadi kalian nggak perlu kayak kita manual kalau di laboratorium kita pendidikan untuk menanam bakteri manual, digores di agar darah, di agar MSA lah nanti SS, nah sebagainya ya. Ini nggak usah. Jadi darahnya langsung masuk sini, langsung keluar masukin ke alat Bactec, namanya mungkin nanti alatnya beda-beda ya namanya. Nanti langsung keluar bakteri apa aja terdapat dalam darah. Gitu. Ini untuk anak-anak yang warna hijau biasanya hanya 1-2 mili.
Tapi kalau untuk yang dewasa itu 5, kalau nggak salah 5 miliar. Nah, ini contoh beberapa tabung tadi yang hitam untuk AED, maka di sini tulisannya ESR. Singkatannya bentar, lupa. Red aja pokoknya belakangnya ya, itulah laju endap darah lah pokoknya bahasa Inggrisnya ESR. Lupa saya. Terus ini EDTA. Nah, yang tadi saya bilang ini EDTA contoh. Ini di sini ada tulisannya 2 mili. Ya. Nah, maka Anda isinya harus 2 mili. Ini yang tabung plan ya, warna merah tadi ataupun nomor 2 tadi, ini biasanya merahnya jadi beda. Ini merah ada tulisannya plan, yang nomor 2 tadi. Ini yang untuk serum yang ada cloud aktivatornya. Merah juga tutupnya sama ya biasanya. Ini nah gel yang ini, gel polimer seperti ini. Ya, ada gelnya. Dan warna-warna yang lain-lainnya. Ini kenapa cuma segini? Karena yang tadi yang terbaru tadi ya di buku ini memang susah di pasaran karena jarang ada yang pakai. Kalau tabung yang ini yang menyendiri ini itu untuk kapiler. Jadi kemarin kita kan ngambil darah kapiler dimasukinnya ke tabung hematokrit ya. Tapi kalaupun misalnya kita butuh lebih banyak lagi ada tabung khususnya untuk kapiler ini. Ya, kalian tinggal masukkan buka aja ini. Gitu. Nah, yang harus diingat ada ini juga. Ada urutan pengambilan darah sesuai dengan tabung. Tadi tabungnya cuma 16, harusnya ada 16 ya. Tapi di urutan pengambilan tabung itu hanya ada 7 ya. Sama di buku 2010 dan 2000 yang kemarin 2016 juga sama. Jadi kalian hafalkan saja. Urutan yang pertama adalah harus tabung kultur yang tadi tabung biakan. Kenapa harus tabung biakan yang pertama? Gitu ya. Karena tabung biakan ini kan untuk menumbuhkan bakteri, tidak boleh ada kontaminan. Oleh karena itu dia harus pertama kali ditusukkan ya. Karena kalau udah 2-3 kali itu kemungkinan ada kontaminan di jarumnya. Gitu ya, walaupun kan ketutup holder Bu gitu ya, tapi ini sudah aturan. Kemudian yang kedua tabung hemostasis atau tabung warna tutup. Kenapa harus hemostasis atau koagulasi ya? Karena untuk tabung hemostasis atau koagulasi itu tidak benar-benar tidak boleh ada bekuan sama sekali. Jadi tidak boleh ada misalnya di bekas jarum, bukan bekas jarum yang kemarin kalian lihat di karetnya itu sudah tidak boleh ada bekas darahnya. Walaupun ini tadi sudah ada tusukan misalnya bekas kultur, gitu ya, tetap harus hemostasis dulu. Kemudian yang ketiga ada tabung kimia darah. Nah, nomor yang tabung tutup warna merah. Tabung kimia darah ini kan sebetulnya tadi banyak ya. Ada yang warna merah, kuning juga, ada yang warna hijau tua, hijau muda juga kan gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya kita akan menggunakan tabung-tabung selain warna merah tadi, asalkan dia untuk kimia darah, maka kita masukkan ke urutan ketiga. Selanjutnya tabung heparin, ya heparin tadi yang warna hijau tua, ya ataupun hijau muda, gitu ya. Maka Anda masukkan di sini, ya nomor selanjutnya. Nah, ini tabung kimia darah kan ada yang warna merah dan kuning, baru yang heparin itu yang warna hijau atau hijau muda, ya sebetulnya. Kemudian selanjutnya ada tabung EDTA dan yang terakhir ada MHS. Nah, tabung-tabung yang lain kenapa tidak digunakan atau tidak ada dalam urutan? Sekali lagi karena memang jarang. Nah, untuk penghomogenisasian tabung itu seperti ini ya. Jadi di invert 180 derajat dan jangan angka 8 lagi kalau mau menghomogenisasi tabungnya. Jadi perhitungannya satu kali itu adalah begini, balik lagi ke atas sampai begini lagi itu adalah satu kali. Jadi kalau tadi misalnya disuruh 5 kali berarti lakukan 5 kali seperti ini. Kemudian ketika kita sudah melakukan penanganan dan transportasi sampel, bagaimana caranya? Ketika kita sudah memasukkan darah-darah sampel darah tadi misalnya ke tabung-tabung yang tadi sudah Anda kenal, ada 16 ya. Ada beberapa tabung yang perlu kalian perhatikan pada saat transportasi sampel. Misalnya, Anda penelitiannya ngambilnya misalnya di daerah Lembang. Penelitiannya misalnya di laboratorium kita di Cimahi. Anda harus perkirakan dari sana ke laboratorium itu berapa jam. Maka kita harus tahu berapa stabilitas sampelnya untuk pemeriksaan-pemeriksaan tertentu tentunya ya. Yang pertama adalah kalau kita menggunakan tabung EDTA ini untuk hematologi ya.
Nah, itu dia akan stabil di suhu kamar. Ya, stabil di suhu kamar kurang lebih 24 jam. Jadi kalau misalnya ada pasien ya pagi-pagi diambil darah misalnya jam 9 atau jam 8, terus dilakukan pemeriksaan, sudah selesai. Sampelnya biasanya kita nggak buang dulu ya, itu nggak boleh dibuang terlebih dahulu, nanti biasanya sore dia buangnya atau dibersihkannya sore ataupun besoknya, tergantung aturannya. Nah, tapi di sini lihat kestabilannya. Ini stabilnya sebetulnya 24 jam. Contoh misalnya, pas tadi jam 9, dokternya misalnya mintanya HB sama leukosit misalnya. Ya. Tahu-tahu misalnya nanti jam 2, dokternya minta trombosit, hasil trombositnya. Walaupun sebetulnya pada saat jam 9 itu sebenarnya udah keluar juga tuh hasil trombositnya. Ya, jadi Anda sudah punya data sebetulnya. Tapi kalau mau dilakukan pemeriksaan lagi, misalnya dari darah yang sampel darah yang tadi diambil jam 9 tadi, itu sebetulnya masih bisa karena dia masih stabil di 24 jam. Kecuali ini ada kecuali. Untuk pemeriksaan hitung jenis leukosit, contohnya metropil gitu ya, batang ataupun limfosit ataupun yang lain-lain ya, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh lebih dari 24 jam? Karena untuk hitung jenis leukosit kan nanti kita ngelihatnya bentuk. Ya, bentuk leukositnya seperti apa, misalnya untuk metropil bentuknya harusnya kayak gimana. Nanti biasanya akan mempengaruhi bentuknya. Jadi tidak sesuai lagi. Kemudian ternyata tabung EDTA kan tadi boleh ya untuk LET. Dia boleh, tapi stabilnya hanya 12 jam. Jadi kalau udah lebih dari 12 jam tidak boleh digunakan lagi tabung yang tadi sudah diambil menggunakan EDTA. Ambil darah baru lagi aja. Kemudian untuk retikulosit, ya, nanti di hematologi Anda akan belajar juga pemeriksaan retikulosit, TBCD, itu stabilnya di 6 jam saja. Ya. Nah, untuk translatasi EDTA atau tabung EDTA ini, Anda masukkan ke ice box ya, gitu ya, ke cool box, ke cool box. Di dalam cool box itu harus ada dry ice-nya atau ice-nya saja. Tapi biasanya kita pakai dry ice ya. Kalau pakai es biasa kan nanti cair. Oleh karena itu, kalau untuk EDTA, tolong hindari kontak langsung dengan tabung EDTA-nya. Kenapa? Karena nanti balik lagi ke tadi morfologi. Ya, takutnya morfologi darahnya itu akan berubah, sehingga tidak boleh kontak langsung. Jadi, caranya seperti apa? Tabung EDTA yang warna ungu tadi Anda simpan dulu di wadah atau masukin di dalam plastik boleh. Atau pakai gabus, rak tabung gabus, simpan di situ. Kemudian Anda kasih pinggirannya tahanannya supaya tabungnya tidak jatuh. Ya. Mau pakai apapun, kertas misalnya, supaya dia tetap tegak berdiri. Baru setelah itu masukkan dry ice-nya di pinggir-pinggirnya, jadi tidak boleh kontak langsung. Nomor 2, tabung serum. Ya, tabung serum kan tadi bisa yang clot aktivator, gitu ya. Nah, dia untuk membuat serum itu bekukan dulu 20-30 menit. Ya, jadi harus dibekukan dulu tuh 20-30 menit, kemudian nanti baru Anda sentrifugasi. Nah, sebaiknya untuk setelah disentrifugasi, kalau kita sudah dapat serumnya, maka serumnya sebaiknya dipisahkan ya secepatnya, tidak boleh lebih dari 1-2 jam. Ya, pokoknya kalau udah di sentrifugasi ya Anda pisahin aja, kecuali kalau langsung diperiksa ya. Kalau langsung diperiksa juga kan cuma diambil serumnya aja, langsung masukin ke tabung khusus yang digunakan di alat ya. Kemudian pada suhu kamar, serum yang sudah dipisahkan tadi stabil 8 jam kalau suhu kamar. Jadi sebaiknya simpan di suhu dingin, baik itu di minus ya 20, 40, minus 20, minus 40, minus 80 atau minus 5 misalnya. Semakin tinggi minusnya, semakin dingin, maka kemungkinan serumnya akan lebih stabil atau zat-zat yang terdapat di dalam darah atau serum itu akan lebih stabil. Yang ketiga ada tabung sitrat tadi ya, yang warna hitam ataupun warna biru. Nah, khususnya ini untuk yang warna biru ya, karena untuk pemeriksaan PT dan APTT itu dia untuk pemeriksaan PT itu stabilnya 24 jam di suhu kamar, sedangkan APTT stabil di suhu 4 derajat. Tapi sebaiknya walaupun ini ada kestabilan, maka Anda sebagai flebotomis ataupun sebagai ATLM ketika sudah mendapatkan sampel darah dari pasien,
itu sebaiknya segera saja ya dilakukan pemeriksaan. Kenapa? Karena kan dokter juga akan menunggu hasil laboratoriumnya untuk menunjang diagnosis. Seperti itu. Baik. Ini PPT saya yang pertama. Apakah dari sini ada yang mau ditanyakan? Sementara ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Ibu izin bertanya. Boleh, Endang. Endang, betul? Ya, Ibu betul. Ibu kan Endang, tadi hari itu ya, giveaway saya belum kan? Saya masih ingat kok, tenang. Endang, Yusuf. Yuk, silakan apa Ibu kan pertanyaannya? tadi di tabung itu kan kayak ada beberapa pemeriksaannya yang sama kan Bu ya. Iya, betul. Berarti ada beberapa tabung yang memang nggak usah diisi gitu Bu. Jadi apa namanya? Ya nggak terlalu penting ya Bu ya. Berarti cuman beberapa doang bisa. Jadi kayak yang nomor 14 sama 15. Ya. Kan katanya yang tabung nomor 14 itu bisa untuk pemeriksaan yang logam kayak gitu. Nah, yang 15 Ya. kan pemeriksaan untuk timbal. Nah, timbal itu kan logam juga, berarti bisa pakai yang 14 Salah gitu. satu, ya, betul. Makanya kenapa saya berikan tugas Anda bawa formulir pemeriksaan, nanti akan saya terangkan. Jadi ketika misalnya ada pemeriksaannya, misal ya, nggak apa-apa ya, saya terangin sedikit. Pemeriksaannya glukosa, kemudian asam urat, kolesterol, berarti kan itu semuanya kimia. Nah, Anda tahu kimia dari mana, makanya minggu depan bawa formulir pemeriksaan. Ya. Nah, kimia semua kan? Nah, kalau kimia semua, Anda bisa menggunakan tabung apa saja. Ada 3. Bisa pakai yang PST, yang warna tutup hijau muda. Bisa pakai tabung yang warna merah tutupnya, cloth aktivator. Bisa pakai yang warna kuning, yang ada gelnya, cloth aktivator dan gel. Semuanya kimia kan itu. Nah, jadi Anda pilih salah satu, karena sama pemeriksaannya. Bisa dipahami, jadi tadi betul. Tidak semua bakalan tabung akan terpakai, betul. Ya, tapi ini karena inovasi dari PT BIDI, kalau cuma pemeriksaan ini aja malah kita buat tabungnya khusus saja gitu. Itu mah hanya untuk memudahkan saja gitu ya, tapi pada kenyataannya di lapangan Anda bisa menggabung-gabungkannya ketika pemeriksaannya sama dan bisa menggunakan satu tabung gitu. Bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih. Baik. Ya, nanti kita minggu depan kita belajar itu ya. Supaya lebih paham lagi, karena kalau ujian nanti flebotomi kan milih tabung dulu. Jadi Anda harus tahu. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Sebelum saya masuk ke slide berikutnya. Kemarin saya sudah bilang ya, ke siapa tuh. Pokoknya minggu ini kemungkinan saya 2 PPT bisa jadi. Tapi nanti yang PPT satu lagi tidak akan saya terangkan semuanya karena udah masuk ke beberapa slide yang sebelum-sebelumnya. Baik, ada lagi yang bertanya? Cukup? Cukup, baik. Kalau cukup, saya masuk ke PPT yang kedua. Ini baru kita belajar sedikit review bagaimana teknik flebotomi, walaupun Anda sudah tahu bagaimana cara melakukan pengambilan darah, baik itu pada kita selama ini pada orang dewasa. Nah, nanti yang saya terangkan pada pediatrik dan geriatrik. Sudah terlihat PPT saya? Sudah, Bu. Jadi ini nanti ada beberapa yang terkait pengambilan darah. Itu tekniknya kan tadi bisa pada orang dewasa, pada lansia, pada anak-anak, pada bayi, gitu ya. Sebetulnya semuanya standarnya sama. Bagaimana caranya sesuai yang sudah kita presentasikan kemarin. Ngambil darah vena bagaimana, ngambil darah kapiler seperti apa, ngambil darah arteri seperti apa. Itu teknik kan, berarti ya. Baik itu mau ngambil darah arterinya pada anak-anak, dewasa, ataupun lansia ya sama aja. Tekniknya begitu kan gitu. Tapi kita belajar atau saya akan menerangkan bagaimana bahwa pengambilan darah yang sulit itu pada pasien-pasien yang seperti apa, gitu ya. Nah, salah satunya
ada faktor tentang hambatan komunikasi, ya, baik itu bahasa, bisu tuli, dimensia atau emosi. Jadi gini, nanti Anda akan bertemu, ya saya juga pada saat kuliah mungkin tidak terbayangkan saat bekerja itu seperti apa. Ternyata pada saat saya bekerja saya akan bertemu dengan beberapa pasien, salah satunya adalah yang bisu tuli. Bagaimana saya menerangkan ke pasien yang seperti ini, ya gitu. Saya juga kaget gitu. Jadi kita kan nggak tahu itu pasiennya bisu tuli ya. Tahu-tahu dia masuk aja. Masuk gitu ya, karena sudah dipersilakan oleh bagian administrasi masuk ke bagian sampling gitu ya. Masuk aja. Pasiennya cantik ya, waktu itu saya dapat. Pasiennya masih anak SMA, cantik banget dia masuk gitu. Saya persilahkan duduk, tapi dia ngerti lah gitu ya, ngelihat bahasa tubuh juga mungkin dia paham. Mungkin dia nggak denger gitu, duduk aja. Terus saya ngomong kan, namanya siapa gitu kan dia bingung kan. Nah, karena kan dia udah nggak dengar. Terus saya juga nggak tahu dia bisu tuli. Saya mau pakai bahasa isyarat juga kan nggak tahu dia bisu tuli kan. Nah, awalnya kita nggak tahu. Nah, tapi dia akhirnya mengeluarkan HP. Zaman saya dulu ada HP tapi HP yang jadul gitu kan. Jadi dia ngetik di HP-nya. Terus dia memperlihatkan ke saya. Dia bilang saya bisu tuli. Oh, dari situ saya baru ya. Jadi saya baru tahu akhirnya saya nggak bisa kan pakai bahasa isyarat, nggak tahu. Akhirnya saya tulis. Saya tulis balik di HP-nya, gitu. Ataupun saya tulis bisa Anda tulis nanti pakai kertas saja, gitu ya. Tanya namanya siapa, bla bla bla. Ya, emang lama akhirnya ya prosesnya. Tapi ada beberapa faktor yang harus kalian pahami ketika sudah bekerja. Kemudian misal dimensia. Nah, demensia itu kalau nggak salah pikun, ya. Jadi ada beberapa pasien pikun. Nah, kebetulan yang waktu itu bisu tuli itu tidak ada pendamping, makanya kita langsung kontak langsung komunikasi kan. Tapi untuk yang demensia itu rata-rata pasti ada pendampingnya. Jadi kita bisa ngobrolnya dengan pendampingnya, ya. Ataupun misalnya nanti Anda ketemu dengan pasien anak-anak, bayi itu kan nggak bisa ngobrol ya secara detail, maka kita ngobrolnya dengan pendampingnya. Kemudian secara emosi mungkin ada beberapa pasien yang emosian ya, bahasa juga mungkin kurang dipahami, misalnya ada bule gitu datang, aduh kita nggak bisa bahasa Inggris ya. Itu adalah kendala kadang-kadang ya. Jadi bagaimana caranya ya akhirnya mungkin pakai bahasa isyarat. Terus ada juga yang pengambilan darahnya sulit ketika berhubungan dengan penyakit. Ada Parkinson. Anda tahu Parkinson? Pernah tahu Muhammad Ali petinju? Kan di gebugan wae kalau tinju mah mungkin kepalanya kena ya, sarafnya kena. Nah, itu namanya penyakitnya Parkinson. Jadi sarafnya yang kena. Jadi seluruh anggota tubuhnya itu nggak bisa diam kan, gerak terus. Pada saat tangannya gerak, bagaimana cara ngambil darahnya kan? Sulit ya. Jadi Anda boleh lakukan pengambilan darahnya harus berdua ya, dipegang sama PLN. Setelah dipegang juga sebetulnya karena dia kan sarafnya yang kering udah nggak terkontrol, jadi terus aja gerak tangannya. Ya, jadi ya itu adalah termasuk pengambilan darah yang sulit. Yang kedua hemofili misalnya. Hemofili kan salah satu penyakit yang terkait kanker ya, kanker darah ataupun ke arah pembekuan darah sehingga nanti darahnya susah beku, ya lama bekunya. Oleh karena itu nanti pada saat pengambilan pada pasien-pasien hemofili, kalau nanti di formulir pemeriksaan ada tulisan diagnosisnya hemofili, ya kalian harus sudah antisipasi ya. Mungkin kemungkinan pengambilan darahnya, keluar darahnya nanti akan lebih lama pada saat sudah dicabut tabungnya. Jadi memberikan kasar sterilnya itu harus lama ditekannya. Kalau masih keluar juga ya, waktu kemarin saya sudah terangkan di lab, angkat tangannya ya ke atas, lebih tinggi dari jantung. Kemudian mastektomi tadi sudah, obat-obatan. Nah, obat-obatan sih ya tadi contohnya pasien DM ya, gula misalnya. Kalau nggak dikasih tidak boleh makan obat, nanti gimana hasilnya gitu ya. Nah, itu perlu ada komunikasi dengan dokternya ya, apakah boleh diberhentikan dulu selama pengambilan darah atau bagaimana.
Atau misalnya ini tidak terkait hanya pengambilan darah ya, contoh aja ini. Misalnya urin. Nah, nanti pengambilan darah urin itu kadang-kadang ada beberapa yang kok urinnya warnanya merah ya gitu. Tapi merahnya itu bukan merah darah, bisa jadi ada yang merah darah juga karena dia hematuri, berarti ada saluran di saluran kencingnya itu mungkin ada infeksinya, biasanya hematuri. Atau urinnya tuh bukan merah tapi agak-agak orange gitu ya, kuning enggak, orange sedikit. Nah itu bisa jadi karena pasiennya ada makan obat tertentu ya. Nah, nanti biasanya nanti akan ada, mungkin bisa jadi Anda akan dapatkan hal-hal ataupun pengalaman-pengalaman baru yang mungkin tidak kita dapatkan pada saat pendidikan. Kemudian situasi klinis. Nah, obes termasuk susah ya. Pengambilan darah yang sulit, obesitas. Tapi jangan sampai Anda melihat misalnya yang pasien obes itu, aduh, udah ngelihat badannya besar aja udah langsung ngeper gitu. Aduh, saya kayaknya nggak bisa nih ngambilnya, nggak bisa. Jangan, ya coba dulu, ya lihat dulu. Karena apa namanya, kadang-kadang ada yang beberapa yang obes juga ketika kalian palpasi ya di daerah mediana kubiti itu keraba besar malahan gitu ya. Walaupun ada yang masuk ke dalam gitu ya nanti masuknya ya. Tapi Anda coba dulu. Kemudian geriatri itu pasien lansia dan pediatri itu pasien anak. Kemudian psikiatri atau pasien dengan kelainan jiwa. Kalau kami dulu waktu pada saat ATLM di Poltek itu kita prakteknya langsung di Hasan Sadikin ya. Jadi ke ruangan, ke semua ruangan itu. Jadi salah satunya ke pasien jiwa. Kami seringnya ke pasien jiwa. Itu menyenangkan pengalaman baru bagi kami, tapi ya gitu. Itu sulit. Kenapa? Karena kan lari-lari. Pasiennya susah diatur. Ya, atau terkadang pasiennya yang kami khawatirkan adalah pasiennya mukul. Nah, kalau udah mukul itu kan nggak dipikir lagi gitu ya, tenaganya semua keluar tuh. Kalau jadi ada dua pasien psikiatri itu biasanya ada yang diam aja, ada yang dikerangkeng kayak penjara gitu ya kalau di pasien-pasien bagian jiwa. Ada juga yang sudah dilepas, jadi dia sudah boleh beraktivitas dengan siapapun, dengan temannya, dengan kita, dengan petugas. Tapi ya gitu sebenarnya masih belum sembuh. Ya, masih kadang-kadang ngomong sendiri lah, yang itu agak sulit juga pada yang ambil darah. Atau yang secara anatomis penanya kaku, fibrosis, jadi jaringan parut gitu ya, bekas-bekas operasi bisa jadi, ataupun keseringan diambil darah, trombosis. Itu biasanya agak sulit. Nah, atau yang paling banyak mungkin yang ini ya, needle phobic patient atau pasien-pasien dengan fobia jarum. Walaupun ya mungkin cuma 20% lah dari orang-orang kita. Nah, pasien dengan fobia jarum itu biasanya gejalanya kan gampang aja ya, pucet gitu, berkeringat, ujuk-ujuk mual, ujuk-ujuk vertigo, liur, pusing gitu ya, atau sinkop ya kayak mau pingsan, ya sinkop itu pingsan. Ya, jadi ini kalau misalnya ada yang fobia jarum, apa yang harus kita lakukan sebaiknya ya? Ini sebaiknya sebelum saya ke slide berikutnya. Sebaiknya tetap saja Anda lakukan pendekatan ya, secara personal, ajak ngobrol atau bagaimana caranya supaya tidak takut lagi. Tapi ketika misalnya fobia jarumnya sangat gitu ya, ada cara sebetulnya, tapi saya tidak menyarankan ini ya. Caranya adalah satu, gunakan ice pack untuk mencegah shock reflex. Jadi pernah lihat ya kalau misalnya apa namanya yang suka main bola, kalau ada apa ya, pada ice pack yang suka disimpan di kaki lah apa di punggung gitu ya, untuk meringankan mereflekskan otot. Nah itu juga bisa pakai ice pack. Atau yang kedua pakai alat namanya iontophoresis, kurang lebih 10-20 menit. Kalau Anda lihat di slide ini ada bentuk apa namanya itu, ada gambarnya seperti itu alatnya. Tapi kalau menurut saya ngapain lah pakai alat begini ya, kita komunikasi saja. Kemudian yang ketiga boleh menggunakan obat sedasi atau obat anti cemas
ya, jadi oral kalau ini. Atau anestesi topikal, nah tapi nggak usah lah di anestesinya. Yang paling penting adalah ini ya, empati atau kesabaran petugas untuk meyakinkan bahwa pengambilan darahnya itu aman gitu ya, tidak sakit, tidak menakutkan dan sebagainya. Lanjut. Nah, jadi yang harus kita waspadai yang akan saya terangkan mengenai bagaimana cara pengambilan darah khususnya untuk pasien-pasien pediatri dan geriatri. Jadi untuk pasien pediatri ini kalian harus menjelaskan dulu prosedurnya seperti pada dewasa kan gitu ya. Namun pada beberapa pada pasien pediatri ini kan sulit untuk diajak komunikasi, oleh karena itu ke orang tua ataupun walinya yang membantu membawa pasien pediatri atau anak-anak ini. Kemudian yang kedua, playing approach. Jadi sebaiknya, yang walaupun jarang ya, di beberapa harusnya untuk pasien anak itu dibedakan ruangan flebotominya dengan pasien dewasa. Jadi kita misalnya di ruangan khusus untuk pengambilan darah anak itu misalnya ada mainan, kemudian si temboknya itu ada gambar-gambar yang lucu-lucu lah, misalnya animasi atau apa namanya, danau bebek lah segala macam. Nah, intinya untuk menarik gitu ya supaya mereka tidak takut pada saat diambil darah. Jadi lakukan playing approach, pendekatan untuk kemudian misalnya permainan dulu lah sebelum diambil darah. Kadang-kadang kalau anak-anak kan kalau ada ruangan seperti itu biasanya pasti akan bilang, aku boleh main dulu nggak gitu. Ya silakan, Anda boleh main dulu atau ditawarkannya dua, diambil darah dulu ya, baru habis itu baru kita main. Ya boleh. Kemudian terminologi yang dimengerti, jadi pakai bahasa yang dimengerti oleh anak-anak. Jangan membohongi pasien ya. Tapi udah gimana ya, kadang-kadang kita juga perlu contoh. Ini sakit nggak gitu diambil darah? Yang saya disuntik. Enggak gitu. Kayak dia digigit semut, nah semutnya tapi semutnya gede gitu ya. Jadi kadang-kadang kita berbohong sedikit untuk mencoba apa namanya supaya anaknya tidak takut gitu ya. Selanjutnya, nah ini tadi sudah ya, yang ini sudah. Nah, kalau untuk mengambil darah posisinya, saya nggak akan nerangin lagi tekniknya ya karena kalian sudah tahu tekniknya seperti apa. Nah, jadi kalau untuk mengambil darah anak-anak ada dua ya. Jadi yang satu bisa ditidurkan seperti ini ya. Kemudian yang satu lagi boleh dipangku, ya dipangku oleh orang tuanya. Tapi kadang-kadang orang tua juga ada yang ketakutan, nggak mau, nggak berani, sama mbak aja misalnya gitu, diambil darahnya. Nah, jadi kita minta tolong teman kita yang ATLM lagi. Jadi untuk yang posisi ditidurkan anaknya seperti ini. Jadi satu tangan diberikan ke kita ke ATLM, ya boleh dipegangin oleh orang tuanya atau boleh dipegangin oleh ATLM yang lain. Orang tuanya agak menindih gitu ya, agak ngepit anaknya, terutama untuk yang lutut. Ya, jadi lututnya, kakinya harus lurus. Lututnya yang dipegang supaya nggak gerak, sama lengan yang satu lagi. Kemudian kalau posisi duduk seperti ini, ya posisi duduk seperti ini dipangku, kemudian kaki anaknya dikepit oleh kaki orang tuanya, gitu ya. Atau misalnya ada yang pengen sendiri duduk anaknya, boleh. Anda lakukan berdua pengambilan darahnya, ya, tapi yang satu nanti megangin lengan, ya, yang satu nusuk gitu. Hati-hati, lengan anaknya kan tidak ada yang megang. Nah, oleh karena itu harus antisipasi juga oleh ATLM yang satunya lagi. Begitu ya caranya. Kemudian untuk proses pengambilannya saya nggak akan jelasin karena kalian sudah tahu bagaimana teknik flebotominya. Nah, ini ya. Jadi sebelum dan setelah memang harus cuci tangan ya. Kemudian untuk pasien orang tua, nah kalau untuk pasien orang tua juga hampir sama atau geriatrik atau lansia. Jadi pastikan alat komunikasi kita dengan lansia baik. Kalau misalnya tadi ada yang demensia ataupun sudah mulai ada pendengarannya kurang gitu ya, maka Anda coba melakukan pendekatan dengan walinya ataupun agak keras suaranya supaya bisa ngobrol gitu ya. Atau deformitas anggota gerak ya, misalnya tadi ada beberapa
lansia yang sudah bungkuk ya, jadi agak sulit kan, maka Anda harus pastikan dia duduknya nyaman, ataupun tangannya, terutama lengannya yang akan kita ambil darahnya itu misalnya nggak bisa gerak lagi, ataupun misalnya ada tulang yang menonjol, ataupun ada sesuatu yang menyebabkan kita agak kesulitan ya pada saat pengambilan darah. Posisi tubuh tadi ya, pastikan nyaman, kemudian suhu tubuh, takutnya dehidrasi juga. Di lab itu kan dingin, ya harus selalu dingin karena alat-alat nanti rusak kalau nggak dingin ya. Oleh karena itu pasti akan selalu menggunakan AC. Nah pasti akan dingin. Biasanya kalau dingin kadang-kadang pada saat pengambilan darah itu agak sulit gitu ya. Jadi kalau kalian takut jarum itu kan biasanya suka keringatan, terus kemudian dingin badannya. Itu biasanya kadang-kadang walaupun penanya gede ditusuknya nggak keluar ya. Jadi karena itu boleh pastikan bahwa suhu tubuh dari pasien geriatri ini hangat ya, kasih selimut lah gitu ya, ataupun suruh pakai jaketnya. Kemudian harus ada pendampingan, dan kalau tadi henti obat gitu ya, pertimbangan dengan baik pada dokternya, harus ngobrol dulu. Ini boleh nggak dihentikan dulu pengambilan darah, penggunaan obatnya, karena misalnya pemeriksaan gula darahnya ada 2 kali, puasa dan yang setelah 2 jam puasa. Nah, jadi kalau untuk yang lansia itu sebenarnya sama aja kayak orang dewasa, kecuali kalau penanya kecil pakai ukuran jarumnya yang 23, jangan yang 22 ya. Kemudian pakai plester yang hipoalergenik. Kemudian gunakan pena kolaps ya, seperti jadi hindari supaya penanya tidak kolaps atau tidak stuck ya. Jadi kalau ketika dilakukan pengambilan darah itu biasanya suka berhenti di tengah jalan. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya untuk apa namanya tadi, beberapa teknik ya, teknik pengambilan darah. Yang lain-lainnya sebetulnya ini ada beberapa yang sudah saya terangkan, kayak tadi mastektomi, kemudian ini apa namanya, ini faktor penyulitnya seperti apa aja. Kemudian ini juga sudah saya berikan di awal banget ya, di awal pengambilan di awal kuliah kita tentang flebotomi. Baik, mungkin itu saja tambahan dari saya untuk hari ini. Kalau ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan.